Hamzah. Baik, kita coba mulai pembelajaran kita. Baik, kita coba review lagi sedikit ya tentang eksponen dan sifat bilangan eksponen, terutama sifat-sifat bilangan berpangkat. Karena setelah bilangan eksponen ini, baik kita akan masuk ke bilangan akar gitu kan, yang memang ini akar-akaran gitu kan. Walaupun kemarin kita sempat kenal dengan sedikit akar-akaran, tapi nanti setelah materi ini kita akan mengetahui akar-akar beneran gitu. Jadi tolong diingat-ingat karena materi dari awal ini akan terus berulang, akan terus digunakan baik sifat-sifat di bilangan bilangan berpangkat yang bulat, yang pangkat pecahan, terus nanti yang akar itu akan terus digunakan sampai nanti teman-teman ke jenjang matematika selanjutnya. Jadi tolong jangan dilupakan sifat-sifat ini, selalu dan selalu diingat. Apa saja yang harus teman-teman ingat ya? Yang pertama adalah kembali tentang sifat bilangan positif, bahwa A pangkat N adalah A kali A sebanyak N kali, lalu ada min A pangkat N, itu hasilnya selalu negatif. Ya, selalu negatif. Begitupun dengan ini, min dalam kurung A pangkat N akan selalu negatif. Nah, kecuali yang ini, min A dalam kurung pangkat N, kalau ternyata pangkatnya genap, ya, akan menghasilkan positif kalau pangkatnya genap. Tapi kalau pangkatnya ganjil itu akan menghasilkan nilai yang negatif dengan pangkatnya yang genap. Kalau ternyata hasilnya harus negatif, maka ini akan beririsan dengan pangkatnya harus menjadi ganjil. Next. Sifat-sifat pangkat ini juga harus selalu teman-teman jadikan pedoman hidup. Bukan ya, pedoman dalam mengerjakan matematika, karena ini akan selalu digunakan teman-teman. Suka atau tidak suka, mulai dari sekarang teman-teman harus bisa mempelajari sifat-sifat dari bilangan pangkat. Nah, kalau dia perkalian, pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Jangan kutukar. Oh, perkalian, pangkatnya dikali. Salah. Oh, pembagian, pangkatnya dibagi. Salah ya. Kalau perkalian, tambah. Kalau bagi, kurang. Kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya dikaliin. Kalau ada beberapa unsur dalam kurung, pangkat N berarti dikurung-kurungin. Dikurung-kurungin. Pangkatin masing-masing. Kalau A per B pangkat N, itu juga sama, dipangkatin masing-masing. Kalau A pangkat min 1, nah ini sifat yang 6 kadang suka muncul dan kita tidak sadar. Kalau A pangkat 1 gimana? A pangkat min 1, ya 1 per A. Kalau pangkat satunya jadi 2, berarti di sini muncul 2. Kalau di sini 5 misalkan, di sini juga akan berubah menjadi 5. Yang pasti minusnya akan hilang. Oke. Lanjut ya, diingat bahwa selalu kalau A doang atau 5 doang atau huruf doang atau angka doang selalu berpangkat 1. Oke. Next, ini adalah sifat-sifat bilangan pecahan. Di sifat-sifat bilangan pecahan ada A pangkat seper N. Kalau A pangkat seper N berarti kalau ada pecahan itu dia minta ke dalam bentuk akar. Ya. Pangkat pecahan sama dengan akar. Pangkat pecahan adalah akar, bentuk akar. Selalu akan bentuk akar. Nah, mau pangkat 1 per N atau pangkat M per N itu semuanya akan bentuk akar. Dengan catatan bahwa penyebutnya akan menjadi pangkat di akar tersebut. Nah, kalau ada A pangkat N per 2 sama ini juga. Nah, kalau kayak gini dipadukan dengan sifat-sifat yang sebelumnya. Kalau dia pangkat dikali, pangkatnya ditambah, karena ini pecahan berarti teman-teman harus samain penyebut. Ada pangkat pecahan dibagi, berarti dikurang. Nah, penyebutnya disamain dulu. Kalau A pangkat P per Q pangkat N, dipangkatin yang atasnya dikali dengan yang atasnya lalu dibagi dengan yang bawah. Nah, kalau pangkat pecahan dipangkatin pecahan, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Next. Nah, terakhir yang ini sifat-sifat di pecahan, di bilangan pecahan. Nah, kalau ada K nih, ini pecahan nih, pangkat pecahan. Nah, pangkatnya sendiri pecahan juga. Nah, nanti pecahan gimana? Kalau pecahan, baik kita ambil yang ini akan kembali ke sifat yang pertama, yang ini ya, ke sifat yang ini ya, akan terus seperti itu sampai seterusnya ya. Yo, kalau dia pangkat kalau dia pecahan angka basicnya lalu dia berpangkat pecahan tapi ditambah pangkatnya negatif, maka kita positifkan dulu pecahannya dengan cara dibalik. K-nya jadi di bawah, M-nya jadi di atas. A per B-nya tetap A per B tidak berubah. Ya, A per B-nya tetap A per B, hanya hilang negatifnya saja. Gitu. Nanti dipangkatin masing-masing seperti bentuk yang pertama ini. Oke.
Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Suara saya masih jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Next, kita ke contoh soal yang kemarin. Karena beberapa ada yang bilang, Pak, ulangi lagi Pak besok ya, karena saya masih bingung nih tentang bentuk pecahan yang dipangkatin. Oke, yuk sebelum kita ke akar, karena memang di bentuk pecahan ini harus teman-teman harus ngolotok nih. Bahasa Jermannya harus ngolotok. Maksudnya harus benar-benar paham biar nanti di bentuk akar teman-teman tidak kesulitan. Oleh karena itu silakan teman-teman fokus. Sefokus-fokusnya, kalau memang nggak paham langsung nanya. Jangan, Pak malu, nanti saya banyak nanya. Yang namanya belajar kan banyak nanya. Kalau udah selesai belajarnya berarti jadi pengajar, jadi guru. Tetap jadi guru juga harus tetap belajar ya. Nah, ini konsep dasar kita coba akan bahas. Pak Igi coba bahas ulang ya. Nyatakanlah soal harus teman-teman pahami dulu. Dia hanya minta ke dalam bentuk akar, tidak minta untuk diselesaikan. Oke? Jadi kalau bahasanya bentuk akar ya udah sampai bentuk akar. Kalau minta diselesaikan baru kita selesaikan. Yuk kita bahas yang 4/5. Nah, catatan juga buat teman-teman, jangan sampai nulisnya kayak gini ya. Kalau kayak gini nanti Pak Igit anggap dia 3/4/5 ya. Sekali lagi jangan sampai 3/4/5 karena kalau 3/4/5 itu bukan pecahan. Maaf, itu bukan pangkat tapi pecahan ya. Jadi harus fokus ya, harus fokus, harus ngeh apa sih yang sedang dibahas ya, bukan. Jadi ininya pangkatnya dinaikin sedikit. Nah, langsung kita pertama-tama teman-teman bikin akar dulu. Bikin akar. Nah, angka yang bawah itu penyebut taruh di sini. Nah, angka basic ada di dalam akar, yang atas itu jadi pangkat buat yang 3. Nah, selesaikan lagi 3 pangkat 4 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Seperti yang disampaikan oleh Kak Reza. Oke, terima kasih Kak Reza. Berarti 81 pangkat akar 5. Nah, lanjut yang B. Kalau dia negatif 2 3/7. Sama teman-teman. Ini bikin akar dulu. Oh, di sini ada 7. 7-nya berarti jadi akar kayak gini ya. Bentar. 7-nya buat akar, buat pangkat akar. 3-nya buat angka 2. Nah, angka 2 terus di sini. Nah, karena 2-nya tidak dikurung, baik kita kasih keterangan ya. Minus tidak dikurung, silakan keluarkan saja minusnya. Ya, minusnya keluarin aja kalau dia tidak dikurung, kecuali kalau dikurung seperti yang C. Kalau tidak dikurung, keluarin aja minusnya di sini. Lalu teman-teman bikin akar, di sini akarnya pangkat 7, di sini ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Akar berapa? Pangkat 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2? 8. Sip, 8. Next ya. Kita ke soal yang C. Yang ini mirip seperti soal B, tapi ada negatifnya di dalam kurung. Gimana caranya? Sama kok caranya. Kalau di dalam kurung artinya dia tidak bisa terpisahkan. Dia jadi satu kesatuan. Nggak boleh dipisah. Harus bersama-sama sampai akhir penyelesaian. Dia setia banget gitu kan. Nah, tapi teman-teman perhatikan dulu nih. Pangkatnya ternyata berbentuk negatif. Ya, pangkatnya ternyata berbentuk negatif. Kita usahakan dulu, kita ubah dulu pangkatnya dari negatif menjadi pangkat yang positif. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman mengingat kembali sifat bilangan berpangkat negatif yang A pangkat min 1. Jadi apa A pangkat min 1? Berubah menjadi A per 1 per A. Nah, kalau A pangkat min 1 ada A pangkat min 3, berarti harus teman-teman ingat-ingat. Berlaku untuk pecahan juga. Coba ini biar teman-teman nanti nggak nabrak warnanya. Baik, kita coba ganti sedikit warnanya. Nah, kalau min 7 pangkat min 3/4, gimana caranya? Sama teman-teman. Ini ubah pangkat 3/4. Kenapa negatifnya hilang? Karena menggunakan sifat yang ke-6. Kenapa min 7-nya harus dibalik? Karena dia mengikuti sifat yang ke-6. Pak, pangkat tadi negatif, berubah jadi positif. Kenapa min 7 tidak jadi positif? Karena min 7 angka basic.
angka basic kalau dari sononya min 7 atau dari sononya min nggak akan berubah kalau ternyata pangkatnya berubah jadi negatif atau jadi positif. Tidak akan berubah. Yang akan berubah negatif positifnya hanya untuk pangkat saja. Nah, kalau kayak gini gimana? Silahkan ya ngikutin sifat yang ini teman-teman. Nah, yang ini ada. Nah, ini dia yang ini. Sorry, yang nggak ada ya. Oh, di sini, sorry. Ya, yang ini teman-teman. Kalau ternyata ada pecahan dipangkatin berarti pangkatinya sendiri. Pangkat A per B, M pangkat A per B juga. Maka yang ini juga sama. Min berarti 1 berarti 1 pangkat 3/4. Yang min 7 kurungin teman-teman biar nggak salah. Pangkat 3/4. Nah, seperti ini. Kalau 1 pangkat apapun dia tidak akan berubah teman-teman. Jadi simpelnya kalau 1 udah pangkat apapun tidak akan berubah. Tetap tulis saja 1. Jadi gimana? 1/4. Ubah ke dalam bentuk akar. Oke, yuk. 1/akar. Nah, 4-nya di sini. Min 7 pangkat 3. Ingat, kalau ada min, pangkatnya ganjil, tetap akan menghasilkan nilai yang negatif. Tinggal 7 pangkat 3 berapa? 7 kali 7, 49. 49 kali 7. 3, 6, 28. 28 tambah 6, 4, 3, 3. Berarti negatif 3, 4, 3. Akar 4 dari 3, 4, 3. Pak, negatifnya kemana? Negatifnya taruh aja di luar. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Sebelum kita ke bentuk yang lain? Yuk, baik kalau gitu lanjut saja ke soal yang selanjutnya. Di sini ada bentuk hasil pemangkatan. Nah, di sini ada perkalian nih. Ini juga lebih seru nih, teman-teman. Kalau ternyata di sini ada perkalian, teman-teman harus ingat bentuk sifat perkalian. Bahwa kalau bentuk sifat perkalian, teman-teman hanya fokus ke pangkatnya saja dengan memastikan angka basicnya sudah sama. Kalau angka basicnya sudah sama, enak banget nih. Jadi kita tidak perlu untuk mengubah ya. Di sini yang pertama ada 8 pangkat 2/9 dikali 8 pangkat 4/9. Jadinya gimana? 8 pangkat 2/9 ditambah 4/9. Wah, kalau ada soal kayak gini enak nih. Penyebutnya udah sama. Gimana kalau penyebutnya udah sama Pak Igit? Ya udah, langsung tambahin aja bagian atasnya. Berarti 8 pangkat 6/9. 1/3, Pak. Tuh. 1/3. Kenapa 1/3? Disederhanain. Disederhanain dibagi 3. Ini jadi 1, yang bawah jadi 3. Jadilah 1/3. 2/3, Pak. 2/3? 2/3. Oke, sip. 2/3. Keren. Berarti ini jadi 8 pangkat 2/3. Nah, teman-teman baca dulu nih soalnya. Tentukan hasil. Berarti nggak boleh mentok di sini doang. Harus ketemu hasilnya. Hasilnya berapa sih gitu kan. Nah, teman-teman silakan tulis kembali. Dijadiin bentuk akar. Ya, dijadiin bentuk akar. Ya, berarti akar dulu. Akar di sini berapa? 3. Nah, 3. Ini cara normal. Nah, Pak Igit mau cari cara yang enak nih biar teman-teman paham. Gimana? Nah, sebelum teman-teman ubah ke bentuk akar, teman-teman boleh mensiasati biar dia tidak jadi bentuk akar. Gimana caranya? Lihat di sini. Di sini ada 8. Nah, di sini ada 8, di sini ada per 3. Ini adalah clue, teman-teman, ya. Di sini adalah clue. Bentar. Ini adalah clue untuk mengubah 8 menjadi pangkat 3. Maksudnya gini, berapa sih pangkat 3 yang akan menghasilkan 8? Karena ini akan jadi clue untuk bisa mencoret-coret. Ayo, coba. Berapa pangkat 3 hasilnya 8? 2 pangkat 3. 2, Pak. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Sip. 2 pangkat 3 dipangkatin 2/3. Sebentar. 2 pangkat 3 dipangkatin 2/3. Nah, teman-teman, karena ini bentuk pangkat dipangkatin, artinya perkalian. Nah, kalau perkalian dengan pecahan berarti ada yang bisa dicoret. Apa yang bisa dicoret? Pangkat yang disita dengan yang ini. 3 dengan 3 dicoret menghasilkan nilai 1. 2 dibagi 1 berapa? 2. 2. Berarti sisa 2 pangkat 2. Nah, lebih simpel ternyata ya. 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Nah, selesai deh hasilnya jadi angka bulat. Lebih enak ya ternyata kalau ini. Baik bantu tulis ya. Yuk, gimana caranya?
Jadi 16. Oke, sebentar, maaf. Min Nah, 16. 16, oke. Min 16 pangkat min 1/2 min 1 dikali min 16 pangkat 1/4. Jadinya gimana, Kak? Kak? Min 16 ditambah. Oke. Ditambah pangkat min setengah ditambah 1/4. Oke, next, gimana lagi? Disamain dulu ya, Pak, bawahnya. Samain dulu ininya, bawahnya. Benar. Terus gimana? Min 16 ya. Jadi Ya. 2/4. Yang ini min 2/4. Ditambah 1/4. Oke, Kazian, Pak Igit mau tanya, kenapa harus jadi 2/4, Kazian? Siapa tuh teman-teman yang lain ada yang bingung. Kenapa jadi 2/4? Karena biar gampang. Biar gampang. Selain biar gampang, karena apa, Kajian? Ayo, tadi. Karena penyebutnya disamai. betul sekali, Kak Reza. Penyebutnya harus sama biar bisa ditambah atau dikurang, ya. Nah, alasan kenapa duanya, kenapa muncul angka 2 itu karena alasan apa, Kak Zian? Kenapa, Pak? Kan di sana jadi 2/4. Oh, suara saya putus-putus ya? Kayaknya saya yang nge-lag, Pak. Ah, baik. Kenapa, Kak? Kan di awalnya 1/2. Nah, ini berubah jadi 2/4. Nah, tadi kata Kak Reza juga disamain. 2-nya jadi 4 dengan cara dikali 2. Nah, pertanyaan saya, yang 2 ini munculnya dari mana ya, Kak? Yang 2 ini nih munculnya dari mana nih? Siapa tuh teman-teman ada yang nanya? Munculnya dari 1 dikali 2. Nah, 1 dikali 2. Karena bawahnya yang ini dikali 2, yang ini dikali 2, maka yang satunya pun ikutan dikali 2 biar adil ya. Biar adil sama-sama dikali 2. Kalau ini dikali 4, atas juga dikali 4. Yang ini dikali 10, atas juga dikali 10. Nah, kalau udah penyebutnya sama, silakan dilanjutkan kajian. Min 16 min 1/4. Pangkat min 1/4. Habis ini diapain kajian? Dijadiin di itu, Pak, apa namanya? Dicari yang 4 pangkat berapa yang hasilnya 16. Oke, 4 pangkat berapa? 16 pangkat berapa? 4 pangkat berapa hasilnya? 16. Oke, berapa kajian? 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Oke. Pangkat 3 atau pangkat 4? Tadi berapa yang harus dipangkatin? 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Sip. Berarti karena ini dikurungin ya, minusnya kita taruh di luar. 2 pangkat 4 dipangkatin lagi min 1/4. Jadinya gimana, Kak? Jadi dicoret 4-nya, Pak. Oke, dicoret 4-nya. Berarti hasilnya adalah min 2 pangkat min 1, Pak. Min 1. Nah, kalau pangkat min 1 digimanain kajian? Dijadiin 1/. Ini pakai sifat keberapa kajian? Sifat berapa ya? Lupa, Pak. Sifat ke-6 ya. Yuk, kajian, silakan. Sifat ke-6. Lanjut. Jadinya gimana kajian? Jadi 1 per min 2 pangkat 1. Kalau pangkat 1 digimanain kajian? Oh iya. Dihilangin satunya, Pak. Dihilangin saja karena pada dasarnya semua bilangan itu pangkat 1. Habis ini diapain? Kalau sudah 1 per min 2 diapain? Ayo, diapain? Masih dilanjut atau selesai? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Karena udah jadi bentuk yang jelas. Min setengah. Ya tahu semua orang min setengah. Udah selesai. Jadi min setengah diapain lagi ya? Udah, ini udah selesai, teman-teman. Oke. Keren, sip. Oke. Terima kasih, Kak Zian. Beberapa poin saya tambahkan buat Kak Zian. Oke. Kak Brian, kenapa masih ngumpet di bawah? Mana kepalanya Kak Brian? Yang lain kelihatan loh kepalanya, mukanya kelihatan, muka gantengnya kelihatan ya. Ya gitu lah, Pak. Saya. Yes,
Boleh di mute. Oke, sip. Biar fokus teman-teman yang lainnya ya. Oke, jadi gimana teman-teman? Masih bingung? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada. Oke. Ada enggak nih? Kak Jauza, paham? Mau nyoba bentuk yang ketiga, Kak Jauza? Enggak, Pak. Kenapa? Nyoba aja, nggak apa-apa. Nanti Pak Igit bantu kok. Iya, kenapa geleng gitu. Nah, Pak Igit mau tanya nih ke teman-teman. Maaf, sebentar. Oke. Pak Igit mau tanya ke teman-teman. Untuk soal nomor 3, itu kira-kira kita pakai apa nih? Penyelesaiannya. Ada yang bisa jawab? Kan di sana X dikali X. Pak Igit abaikan dulu ya pangkatnya. X dikali X dikali X dikali X. Nah, berarti ini bentuk perkalian. Bentuk perkalian. Coba teman-teman cek kalau basicnya apakah sama atau tidak. Menurut teman-teman. Sama. Oke, basicnya sudah sama. Pak Igit mau nanya dong ke Kak Fatih. Kak Fatih, boleh on mic? Pak, maaf. Saya kamar mandi dulu ya, Pak. Silakan Kak Ayas. Kak Fatih, di sana kan basicnya sama nih, X semua. Nah, kalau karena ini perkalian, basicnya X, pangkatnya diapain, Kak? Pangkatnya di Diapain? Coba dilihat-lihat sifat-sifatnya. Kalau perkalian, mau perkalian bilangan pangkat yang normal, yang nggak pecahan, atau yang pecahan, kalau pangkat basicnya dikali, basicnya sama, berarti apanya diapain? X-nya dikali 3, Pak. Bukan dikali 3 lah. Kita hubungannya dengan bilangan berpangkat. Berarti ada kata kuncinya di pangkat. Kalau basicnya sama, pangkatnya Kali. oh. Bukan dikali dong. Ayo dibuka lagi sifat-sifatnya. Kalau basicnya sama dan dia perkalian, maka pangkatnya Bagi. Ayo, ada yang mau bantu jawab? Silahkan. Kak Nadira mungkin. Boleh Kak Nadira. Kalau basicnya sama, Kak Nadira, dia dikali. Diapain Kak Nadira? Ditambah. Ayo Kak Fatih on mic lagi. Kita coba selesaikan Kak Fatih. Kata Kak Nadira tadi, bantuan dari Kak Nadira, katanya pangkatnya ditambah. Ya, pangkatnya ditambahin semua. Kak siapa? Kak Fatih. Kalau ditambahin semua berarti kita sisakan X saja 1 ya. Sorry, saya pulpennya jatuh. Bentar ya. Maaf. Kita sisakan X-nya 1 di sini sama dengan X. Nah, pangkatnya kita tambah 3/4 ditambah per 4 ditambah 4. Oke. Sip. Kalau kayak gini Kak Fatih, kan ada pertambahan nih. 3 tambah 3/4 tambah 1/4 tambah min 3/4. Ada yang bisa diselesaikan atau ada yang bisa menghasilkan 0? Kalau 0 nanti nggak usah ditulis. Ada nggak? Ada, Pak. Apa itu? X3 tambah 3/4. Gimana? X pangkat 3 tambah 3/4. Enggak, yang bisa dinolin. Kan pangkatnya banyak nih berderet. Ada 3, ada 3/4, ada min 1/4, ada min 3/4. Pangkat mana kalau kita ketemukan itu akan menghasilkan 0? Pangkat 1/4. Sama siapa ketemunya? Sama 3/4. Jadi 0? Masa? Masa sih jadi 0? Masa sih jadi 0? Yakin? Kan min Yakin, Pak. 1/4 tambah min 3/4 enggak jadi 0 lah. Gitu.
Oke, Kak Daniel, saya akan minta bantuan kan ke yang lain. Coba Kak Haris. Kak Haris, siapa yang akan menjadi nilainya jadi 0? 3/4 sama min 3/4, Pak. Nah, 3/4 sama min 3/4. Kayak kamu menang 3, kalah 3. Jadinya 0. Gitu Kak Daniel. Ya, berarti min 3/4 sama min 3/4 sama min 3/4 ketemu yang pecahan. Saya nggak mau ketemu pecahan. Min 1/4 dengan min 3/4 kamu tambahkan dulu per 4. Kalau min 1/4 ditambah min 3/4 menjadi berapa? Jadi berapa? Min 1/4 ditambah min 3/4. Min Berapa 4/4. Kak Kenan? Min 4/4. Terima kasih Kak Reza. Kalau min 4/4 artinya berapa? Min 4/4. 4/4 berapa? 1. 1. Berarti kalau min 4/4? Min 1. Min 1. Oke. Kalau apa nih? Di sini ada 3 tambah 3/4 tambah min 1. Jadi hasilnya berapa? 3 sama 1 bisa digabung ya. 3 ditambah min 1. Berapa? Jawabannya? Jawabannya Bu? 2 tambah 3. Berarti teman-teman nggak bisa digabung ya ininya. Berapa? Berarti X 4. Nah, untuk kasus yang kayak gini cukup selesaikan sampai sini saja. Nggak usah dicari berapa hasilnya karena dia huruf. Kalau huruf itu nggak bisa diselesaikan sampai seselesai mungkin. Dia hanya bisa sampai bentuk yang sederhana. Ini udah sederhana kok insya Allah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau 3/4-nya bisa dicoret ya, bisa kan Pak? 3/4 sama siapa dicoretnya Kak Zafran? Sama min 3/4 Pak. Boleh. Kalau min 3/4 sama min 3/4 dicoret nanti kayak gini hasilnya. Dan 3/4-nya dicoret. 3 ditambah ini kan dicoret nih. Min 3/4-nya 3/4 lupa gitu. Min 1/4. Nah, ini kita coret. Boleh, silakan. Min ketemu plus jadi kurang ya, dikurang 1/4. Nanti min dikurang 1/4 berapa? Nah, cari dulu nih. Kan pada dasarnya kalau 3 itu 3/1. Kalau 3/1 dikurang 1/4-nya 3/1. Ya, berarti yang satunya dikali 4, 3-nya juga ikutan dikali 4 dikurang 1. Dikurang 1 berapa? X pangkat 11/4. Nah, Pak kok beda? Ini di sini X 3/4. Nah, di sini 3/4 Pak, sedangkan di sini 11/4. Sama saja teman-teman. Coba kalau 11 dibagi 4 dapat berapa? 11 bagi 4 dapat 2 sisa 3. Sisa 3 dari 4. Sama kan? Hasilnya juga akan tetap sama kok. Jadi teman-teman mau nyoba yang atas, yang sampingnya atau yang ini sama saja ya. Tidak akan mempengaruhi hasil. Kalau caranya benar, hasilnya juga akan sama ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bisa? Bisa Pak. Oke, sip. Next. Yo. Nah, sekarang pembagian. Caranya sama teman-teman, pembagian juga. Caranya gimana? Nah, Pak Igit mau ke Dikurang Pak. dikurang. Iya benar. Kak Igit Pak Igit mau minta bantuan Haris dong, Kak Haris boleh dong. Kak Haris jawab yang A, nanti Pak Igit bantu tulis. Yuk, Kak Haris. Pak Igit soalnya Pak Igit tulis dulu. 32 pangkat 7/5. Sorry, ini kurang jelas. 7/5 dibagi 32 pangkat 3/5. Caranya gimana Kak Haris? Boleh on mic, Kak Haris, silakan. Pangkatnya Pangkatnya dikurangin dulu. Oke, berarti nulisnya kayak gimana Kak Haris? Dikurangin dulu. 32 pangkat 7/5 dikurang 3/5. Oke, 7/5 dikurang 3/5 emang berapa sih Kak? 4/5. 4/5. Nah kalau habis kayak gini diapain? Di sini kan harus ditentukan hasil Kak. Gimana dong? 32-nya itu Ya 32-nya. Diapain 32-nya? Ayo.
Pak Igit kasih clue. Dicari, Dicari, gimana dicari apa? Ayo, boleh. Jangan malu-malu. Pak Igit bantu. dicari pangkat 5 yang hasilnya 32. Keren sekali Kak Haris. Cari nih karena clue-nya ada di 5 di penyebut nih. Ini nih jadi clue yang ini nih. Nah, dicari 32 pangkat berapa yang hasilnya maaf, 32 berapa pangkat 5 hasilnya 32. Kamu cari deh gitu. Berapa tuh? Ayo, berapa? Berapa? Ayo. 2 Pak. 2, Pak. 2. Oke, sip. 2 pangkat 5. Ternyata 32. 2 kali 2 4. 4 kali 2 lagi 8. 8 kali 2 lagi 16. 16 kali 2 lagi 32. Oke, keren Kak Haris dan Kak Bahita dan yang lainnya hebat. Keren-keren nih. Nah, berarti 5-nya diapain Kak Haris? 5-nya kita coret saja. Sisa berapa Kak Haris? 2 pangkat 4. 4. Berapa 2 pangkat 4? Berapa? 16. 16. Sip. Oke, terima kasih. Yuk, sekarang siapa yang mau nyoba? Belum yang ini. Siapa yang mau nyoba yang bagian B? Ada yang mau nyoba bagian B? Atau Pak Igit tunjuk deh kalau nggak ada yang mau. Padahal kalau ada yang menawarkan diri dapat nilai tambahan sebenarnya. Ada Saya yang mau, Pak. Pak Hita, boleh silakan. Yuk. Pak Igit coba bantu Tapi nanti tulis dulu. kalau salah gimana? Kalau salah kamu dipecat enggak? Ya kalau salah dibenerin lah. Masa kalau salah didiemin? Janganlah. Yuk. Pak Igit tulis dulu soalnya ya. Jangan takut salah. Yang takut itu hanya sama Allah. Sama salah nggak boleh takut. Kita sama. Kalau kayak gini Kak Bahita diapain Kak? 64 min 1/2 dikurang 7/6. Nah, sip. Lanjut, abis itu diapain? Si 1/2-nya disamain dulu bawahnya. Dikali berapa, Kak? 3. Terus Kali satunya? 3. Min 3 ya. Min 3 Satunya per- juga ikut dikali ya. Min 3 per? min 3/2 dikurang 7/6. Kan udah disamain penyebut, Kak. Iya, min 3 per? 6. Lupa. Jangan lupa ya, min 3/6, 7/6. Nanti protes nih. Wah, aku udah dirubah. Kenapa tidak digunakan? Yuk, lanjut. Di min 3 dikurang 7. Berapa? Hasilnya berapa? Min 10 bukan, Pak? Min 10. Kenapa min 10, Kak? Punya utang 3 ditambah Punya utang 3, utang lagi 5. Utang lagi 5. Utang lagi 7. Jadi min 10. Tepat sekali. Keren. Min 10/6. Oke. Habis ini diapain Kak Bahita? 64-nya dirubah. Jadi? Yang pangkatnya berapa? Berapa ayo? Pangkat 6. Berapa? 2 pangkat 6 Pak. 2 pangkat 6. ah. Sip. Tuh Kak Bahita dibantuin Kak Reza. 2 pangkat 6 katanya. Benar nggak 2 pangkat 6 menurut Kak Bahita? Oke. 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6. Dipangkatin min 10/6. Habis itu diapain? Namanya dicoret. Oke, namanya coret. Berarti 2 hasilnya? pangkat min 2. 10. Min 10. Habis itu diapain? Pangkatnya negatif loh. Gitu. Itu clue-nya. Pangkatnya negatif. Nggak boleh pangkat negatif. Karena pangkat negatif itu pangkat tak sebenarnya. Kita mau pangkat yang sebenarnya aja. Gitu ya. Jadi gimana? Dirubah ya Pak posisinya. Jadi 1 per 2 10. Pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 berapa? Wah, Pak bingung 2 pangkat 10 berapa? Ya udah, sampai sini aja juga nggak apa-apa. Saya benarkan. Tapi kalau ada yang mau nyoba, boleh 2 pangkat 2 pangkat 10 itu berapa? Nah, tadi kan 2 pangkat 6 itu adalah 64. Kalau 2 pangkat 10 tinggal sisa berapa lagi pangkatnya? 4. Berarti 2 pangkat 4 berapa?
2 pangkat 4, 16. Tinggal 16 kali 6, 4. Itu hasilnya. Oke. Good. Terima kasih Kak Bakhita. Nilai tambahan buat tadi Kak Hasan, terus Kak Hasan, Kak Haris, terus Kak Bakhita. Ada yang mau dapat nilai tambahan lagi buat teman-teman? Mangga. Saya tawarkan Kak Kenan, Kak Hasan, Kak Ayas, Kak Fakhri, Kak Sabil, Kak Widya, Kak Zauza. Yuk, jangan jangan takut-takut. Oh iya, sebelum Pak Igit lanjut, apakah Kak Rizik sudah masuk? Belum ya? Belum Belum, ada. Pak. Ya, katanya Ada, Pak. mati lampu, Pak. Tadi saya WA, Mati lampu. katanya mati lampu. Baik. Terima kasih atas konfirmasinya Kak Rano. Kak Rano mau nyoba nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Ada. Suka gitu kamu. Tong gitu atuh Akang. Yo. Mau nyoba Kak Rano? Enggak, Pak. Supados pinter Akang. Ya, Pak. Oh, Kak Nadira. Sip. Oke, Kak Nadira. Yuk, boleh silakan. Saya tulis ulang dulu soalnya ya. 4 dikali X, X-nya tidak terlalu banyak yang kebuang. X pangkat min 5 per 4 Min 5 per 4, terus dikurang min 5 per 8. dikurang min 5 per 8. Kenapa langsung dikurang, Kak? Ditambah. Enggak apa-apa kok, boleh kok langsung dikurang. Jawabannya benar kok. Tapi alasannya kenapa dia harus dikurang? Biar langsung jawaban itu. Kenapa? Kalau perkalian, ini kan tanda kali ya. Ini tanda kali. Kalau perkalian kan ditambah. Terus kenapa harus Plus jadi ketemu min, negatif Pak. ya? Biar soalnya itunya udah Sip, plus ketemu min. Sip. Oke, Kak Nadira lanjut. Berarti ini gimana, Kak? Y pangkat 3 per 4 Mm-mm. dikurang Sorry, maaf. 3 per 4 dikurang 1 per min 1 per lanjut. Jadinya gimana, Kak? X pangkat 10 per 8 Min 10 per 8. Oke, lanjut. Yang Y-nya gimana? Y pangkat 3 per 4. Oke, terus? Y pangkat 3 per 4 ditambah 2 per 4 2 per 4. Oh, langsung di ini ya, langsung Kak Nadira. X min 10 per 8 X berapa? Lanjut aja. Min 10 per 8. ya? Berapa? Min 5 per 8. Min 5 per 8. Yakin? Iya ya. Min 10, min 5. Yang 15. Min 15 per Min 8. 15. Oke, min 15 per 8. Yang Y-nya? Jadi Y pangkat 6 per 4. Masa 6? Yakin? 5 5 per 4. Nah, habis itu diapain, Kak? kali ya. Dikali. Jadinya? Tapi hurufnya beda. Kenapa? Maaf. Hurufnya beda. Hurufnya beda. Kalau hurufnya beda gimana? Pelajaran kelas 7 loh. Aljabar. Kalau Pak Igit punya A dikali B. Jadinya? AB. AB. Gitu doang. A kali B. AB. Nah, kalau ini? Berarti X-Y min 15 tambah Coba. min 15 per 8 tambah 5 per Y tambah Y. Y ini gimana? Oke, sip, keren. Tapi jawabannya kurang tepat, Kak. Kita ulangi lagi pelajaran kelas 7. A kali B. A kali B. Kembali A kali B. Sekarang saya tanya, A-nya pangkatnya berapa? A kali B. A-nya pangkat? 1. B-nya pangkat? 1. Berarti ya A kali B menjadi A? AB juga kan? A kali B, AB juga. Artinya A pangkatnya sendiri, B pangkatnya sendiri. Dengan kata lain, cuman disandingkan saja. Cuman disejajarkan saja. Kalau disejajarkan saja, pangkatnya tidak boleh menghilang dari dirinya. Dia pangkatnya 2, ya udah pangkatnya 2. Nggak boleh, oh 2-nya pindah ke pangkat siapa. Nggak boleh.
Jadi gimana Kak Nadira? Tuh, hilangin aja Kak kurungnya. Selesai. Gimana? Langsung bilang. X pangkat X pangkat minus minus 15 per 8. Kemudian Y Y 5 per 4. Keren sekali. Gitu doang Kak. Kalau ternyata perkaliannya beda unsur atau beda variabel. Nggak usah dipusing-pusingin. Pak nanti pangkatnya jadi apa? Pangkatnya ya pangkat dia sendiri-sendiri gitu kan. Contoh, perkalian antara baju kuning sama baju merah. Ya, yang baju kuning sama baju kuning. Yang baju merah sama baju merah. Nggak boleh bajunya tukeran ya. Nanti kalau tukeran hasilnya beda lagi gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat teman-teman semua? Oke, nilai tambahan buat Kak Nadira. Sip. Pak, kalau nggak ada kita sampai jam berapa? Pagi 9.30 Pak. 9.30 berarti tinggal 6 menit lagi ya, nggak apa-apa. Yuk, terakhir nih yang ini jadi sebentar. Oh, ternyata masih ada. Oke, nanti tantangan mandiri sendiri ya. Oke. Yuk, yang ini agak percepat. Wah, ini dipakat-pakati lagi nih. Enak nih, seru. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Yuk nyoba. Atau pagi tunjuk deh. Tadi yang udah Reza, udah Zian, udah. Kak Hasan deh, Kak Hasan. Kak Hasan nomor A. Gimana Kak Hasan? Ya Pak. Yang A, yuk. Pak Igit bantu Kak. Tenang aja. A 4 pangkat 3 per 4 dipangkatin 2. Gimana Kak? Ada yang boleh dicoret-coret nih Kak? Kan ini perkalian nih Kak. Ini pecahan. Ya. Siapa yang bisa dicoret? 4 Pak. Sama? 2. Oke, 4 dan 2 kita coret. Di sini hasilnya berapa? 2 Pak. 2. Berarti tinggal 4. 3 per 2. Oke, berarti nggak usah pakai tanda kurung. Nah, kalau kan di sini ada penyebut 2. Nah, kira-kira berapa pangkat 2 hasilnya 4, Kak? 2 Pak. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Nah, ada yang bisa dicoret? 2 sama 2. Oke, berarti sisa 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa sih? 2 pangkat 3, 12 Pak. Oh, masa? Hah? Salah Pak. 2 kali 2 kali 2. Oh, 8 Pak. 8. Sip, keren deh. 8. Oke, terima kasih Kak Hasan. Kak Igit cepet aja nih, Pak Igit minta bantuan Kak Kenan. Kak Kenan, boleh yang keduanya Kak Kenan, silakan Kak. Pak Igit tulis ulang dulu ya. Oke, Kak Kenan silakan. Yang B. 8 pangkat 1 per 6 pangkat lagi min 4. Diapain Kak Kenan? Boleh ada yang dicoret-coret silakan. 6 sama 4 Oke. di 2 di sini. 2 Di sini 1 per 1/3 3. berat. Siapa yang tulis ulang? 8 1/3 pangkat min 2. Nah, ini clue-nya 3. Berarti 8-nya diapain? 3 pangkat berapa? Ya yang hasilnya 8. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? 2. 2. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 1/3 dipangkat lagi min 2. Pangkat berpangkat itu wajar ya. Jadi ada yang bisa coret? 3 sama 3. 3 sama 1/3 langsung juga boleh. Berarti sisa 2 pangkat min 2. Nah, ini pangkatnya negatif Kak. Jadi Gimana? 1/2 pangkat 2. Oke, jadinya 1/4. sip, keren. Terima kasih Kak Kenan. Lanjut, Pak Igit minta tolong Kak Widya. Kak Widya, boleh nomor 3 Kak. Yang C. Pak Igit tulis ulang dulu. X pangkat 1 per apa yang Kak Widya, silakan. Ada yang dicoret ya Pak? Boleh. Siapa yang dicoret Kak? Apa?
6 sama 3 bisa. Bisa, oke. Di sini, di sini 1, di sini 2. 2. Apalagi? Terus jadinya Berarti ini sisa X dipangkatin 2/4. Ada yang bisa dicatat lagi kan? bisa disederhanain. Siapa? Jadinya 1. Yang 2 sama 4. 2 sama 4. Jadi di sini 1, di sini 2. Jadi X pangkat 1/2. 1/2. X pangkat 1/2 itu berapa sih? Ayo, sifat-sifat pecahan. Pangkat pecahan. Akar X, Pak. Akar Akar X. akar X. Akar X. Sip. Nah, harusnya kan 2 akar X ya. 2 akar X, X akar 2. Karena akar itu adalah akar 2, jadi 2-nya boleh dihilangin. Good, keren nih kolaborasi Kak Widya sama Kak Bagas. Hebat, good. Oke, waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah tinggal 1 menit lagi kalau di perangkat Paigit. Kita juga udah selesai, tinggal yang ini aja. Yang ini nanti jadiin latihan aja buat teman-teman. Ini tidak usah dikumpulkan. Nanti ada PR tantangan mandiri yang ini, tapi nanti Pak Igit edit dikit. Nanti atau gini aja, teman-teman silakan screenshot yang Pak Igit tandain biru, silakan teman-teman kerjakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Itu ada 6 soal. Kakak semua silakan screenshot atau kalau enggak nanti Pak Igit bantu screenshot, Pak Igit share di grup PJJ.